Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para netizen, sahabat Uda El Huda dimanapun kau berada. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dalam kupas tuntas tentang pembahasan Islami. Nah, hari ini kita akan mereaksi salah satu video yang lagi ngeviral juga sih, salah satu dari seorang muslimah. Ya begitu, yang selalu memiliki sudut pandang yang unik. Nah, ini kita sampaikan disclaimer di awal, tidak ada niatan untuk ngebully siapapun, tapi karena video ini udah beredar begitu luas, kami takut sahabat-sahabat netizen yang mungkin memiliki keilmuan yang masih mendasar akan terpengaruh dengan video-video yang seperti ini. Untuk itu, mari sama-sama kita mulai dari sekarang. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit. Alasan babi itu haram bukan karena najis. Baik. Coba kita pelajarin ya. Al-An'am 145. Dibuka Kak ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima ukhya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijis." Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala katakan Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan kepadaku kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, fa innahu rijis. Sesungguhnya babi itu adalah rijis, sesuatu yang menjijikkan. Tapi karena jadi gini ceritanya. Jangan bercerita Mbak pakai dalil. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya apa? Gak usah. Dalilnya mana? Begitu. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Tuh kan, ngarang lagi. Kayaknya punya bakat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ya. Apa itu? Mengarang ya. Baik, gini Kak ya. Kan biasanya Kakak suka pakai ilmu logika tuh. Pakai hitung-hitungan angka, nggak mau pakai ayat Al-Qur'annya. Kalau tadi Quran sudah saya sebutkan, sudah jelas Al-An'am 145, Allah mengharamkan fa'inau rijis, karena babi itu adalah najis dan kotor. Tapi kalau Kakak punya cerita yang saya aja udah mondok 12 tahun belum pernah dengar cerita itu dimanapun, mulai dari belajar di dalam negeri sampai ke Jazirah Arab, wow. Keren, cerita yang unik. Karena kalau cerita itu diterapkan, berarti orang Arab juga nggak boleh beternak sapi dong. Orang Arab juga nggak boleh beternak domba. Orang Arab juga nggak boleh beternak unta. Yang semua itu juga membutuhkan minuman. Jadi aneh gitu. Anda yang selalu mengatakan logika, ternyata Anda sendiri suka ngarang sesuatu yang tidak ada dasarnya. Anda bahkan mengkritisi cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim. Tapi Anda membuat cerita yang justru nggak ada sumbernya. Dan kalaupun sumber itu anggaplah benar pun, nggak logis. Karena orang Arab itu terkenal, mereka suka mengembala. Bahkan Nabi Muhammad pun sejak kecil sudah menjadi pengembala kambing. Jadi alasan yang sedemikian, wow, itu namanya mengidi-idi. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget, gitulah. Kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget. Megangnya aja najis. Kalau sesuatu yang dikristalkan, itu cirinya biasa beda-beda Kak. Sangat jarang sekali kalau ada orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam bisa kompak untuk tidak memakan babi. Dan itu sesuai dengan yang Anda katakan tadi. Terus Anda katakan ini sesuatu yang kebetulan secara tiba-tiba. Padahal kalau kita lihat penyebaran agama-agama itu selalu di bangsa Arab begitu ya. Dan mungkin yang Kakak belum pernah ketahui juga bahwa tidak semua di negeri Arab itu tandus. Banyak negeri-negeri Arab seperti kayak di Yaman ada namanya Taiz. Ya, itu merupakan daerah-daerah yang subur banget, bahkan lebih subur dari beberapa tempat yang ada di Indonesia. Jadi alasan Anda itu murni kayak membuat-buat sesuatu yang nggak penting gitu. Dan hebatnya netizen itu percaya dengan Anda. Seperti contoh ya, komen ini. Komen yang ini. Komen yang ini. Ini kan komennya bahaya gitu loh ya. Begitu teman-teman. Saking haramnya lagi, biasanya nih para pendosa menempatkan makan babi itu di hierarki dosa paling atas. Minum alkohol? Iya. Berzina? Iya. Babi? Oh enggak, babi haram. Enggak juga tuh ya. Enggak juga. Karena faktanya orang yang beriman tidak akan minum alkohol, tidak akan berzina, dan tidak akan memakan daging babi. Jadi kalau Kakak ketemu yang begitu sih, mungkin itu orang-orang beriman yang masih kurang sempurna. Ya tapi setidaknya dia lebih baik daripada Anda. Wallahu a'lam. Nah, di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh.
Ada di dalam surat Al-An'am 145, fa innahu rijis, sesuatu yang menjijikkan atau sesuatu yang najis. Jadi itu sudah ada dan para dokter mencoba menelitinya tentang hal itu. Nah, masalah nanti bagaimana, seperti apa, saya nggak mau ngomong nih. Silakan coba di googling aja tentang bahaya babi bagi dunia kesehatan. Nah, di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa ya. Pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram. Jadi di Islam itu ada dua, ada ibadah, ada ta'abudiyah. Kalau kita ngomongin ibadah, itu ada ilatnya. Contoh, kenapa kita nggak boleh minum minuman keras? Ilatnya adalah iskar, memabukkan. Ya, kenapa kita tidak boleh melakukan zina? Ilatnya adalah ikhtilatul ansab atau mencampurkan nasab. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya ta'abudiyah. Memang Allah nggak nyebutin alasan spesifiknya. Para ulama pun tidak menyebutkan alasan spesifiknya. Itu disebut dengan ta'abudiyah. Kita menerima sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Kenapa maghribnya 3? Kenapa yang kentut pantatnya kalau wudhu kok mukanya yang dibasuh? Kita nggak pernah protes itu, karena itu sifatnya adalah ta'abudiyah. Keharaman babi ini masuk dalam kelompok ta'abudiyah yang kita istaslamna, berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Ini yang saya suka gitu. Jadi dia nggak ngerti fikih, dia cuma baca Quran, dia terjemahin, kemudian makin menunjukkan kebodohannya, menyamakan atau mempertanyakan tentang hubungan najis dengan kehalalan makanan. Itu nggak nyambung, Kak. Ya, jadi gini. Ketika dia mengatakan bahwa babi diharamkan najis besar, kemudian darah, bangkai yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, kenapa najis sedang? Itu nggak ada hubungannya dengan keharaman makanan. Bahkan kalau kita pelajari, banyak perkara-perkara yang memang, mohon maaf ini ya, kita diharamkan untuk memakan dan masuk dalam kelompok najis besar, bahkan tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim sama sekali. Contohnya apa? Anjing. Ya, jadi artinya memang tidak ada hubungannya antara najis dengan berkaitan dengan keharaman mengkonsumsi makanan. Jadi dua hal yang berbeda ya. Loh, kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu? Spesial karena memang ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga dari para ulama, dan itu pun mohon maaf, berkaitan dengan najis besar, itu para ulama tidak sepakat dalam bab babi. Pengharaman makanannya sepakat, tapi najis besarnya, beberapa ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak. Najisnya babi tidak sama dengan najisnya anjing. Najis anjing yang di situ diwajibkan 7 kali cucian, salah satunya menggunakan pasir. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Nah, the thing is, babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Kebersihan kandang ya tergantung peternaknya lah ya, rajin bebersih nggak? Bukan itu alasannya. Itu alasan dari para ulama untuk melakukan pendekatan analogi kepada para muslimin yang mungkin butuh untuk menganalogikakan hukum berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi Quran nggak pernah bilang tuh kalau misalnya babi dilarang karena lebih kotor bla 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 dan lain sebagainya, enggak. Jadi teman-teman yang berbahagia, babi diharamkan karena memang Allah mengharamkannya, dan apa yang diharamkan Allah kita ikuti. Nanti pasti mau bilang nggak ilmiah dong, berarti agama nggak ilmiah. Bukan nggak ilmiah, kita itu memahami Allah itu sudah secara ilmiah, dan ini bisa kita jelaskan dalam konten-konten lainnya ya. Nah, ketika kita udah meyakini Allah bahwa Allah itu ada secara ilmiah, secara automatically kita harus mengikuti ajaran-ajarannya. Dan salah satu ajarannya adalah Allah mengharamkan babi, maka kita pun meninggalkan babi. Berkaitan dengan kotoran, saya pikir setiap hewan kotor itu yes, betul. Tapi saya pikir juga pertanyaan bukan itu. Lebih kotor mana babi dengan ayam? Lebih kotor mana babi dengan kambing atau sapi? Nah, ini tentu yang menjawab adalah orang medis, bukan saya, bukan Anda. Nah, tetapi untuk di googling sementara bisa dicek ya bagaimana kekotoran-kekotoran yang ada di dalam daging babi itu. Dan sekali lagi, ini bukan dari Islam, tapi ini adalah sebuah analogi yang diberikan oleh para ilmuwan untuk melakukan pendekatan agar orang awam seperti saya, Anda bisa memahami. Terus lele juga kan terkenal suka makan kotoran ya. Tapi kekotoran hewan-hewan lain selain babi ini nggak bikin mereka dijudge haram dan najis. Terus serangga itu kan halal ya. Padahal kan jorok juga gitu. Nah, kita diskriminatif nggak sih ini sama babi? Nah, sampai sini kita jadi mikir, loh berarti haram itu bukan karena kotor ya. Karena banyak hewan lain yang kotor, tapi halal. Memang bukan karena kotor, sudah dibilangin dari tadi, Islam tidak pernah menganggap hal itu. Kita kalau ngomongin tentang memakan kotoran, itu malah di dalam Islam bukan hanya babi, Kak. Ada hewan-hewan namanya jalalah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, nahan Nabi an aklil jalalah. Nabi mengharamkan untuk memakan hewan jalalah, wa albania, dan juga meminum air susunya. Apa itu hewan jalalah? Hewan yang makanannya didominasi oleh perkara-perkara yang najis. Jadi itu malah nggak perlu babi, hewan apapun. Sehingga kesimpulannya, bukan itu yang dibahas. Jadi ini kayak jaka sembung gitu.
Baik, jadi teman-teman begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Jangan tertipu dengan hanya pintar ngomong saja, tidak bisa membuktikan secara dalil agama. Karena Islam itu adalah agama yang logis. Dan ya, sekarang kembali kepada ilmu. Bentengin keluarga Anda dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita dari ketersesatan dalam berpikir. Saya Huda Al-Huda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.